Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Rizda Hikmatunimah dengan NIM 24080560067 dan Muhammad Gilang Ramadan dengan NIM 24080560077. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi kelas 2C. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai persamaan hiperboloida dari mata kuliah Geometri Analitik. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi hiperboloida dan juga jenis-jenis dari hiperboloida. Yang pertama, definisi dari hiperboloida. Hiperboloida merupakan himpunan titik-titik di R3 atau dimensi 3 yang selisih jaraknya terhadap dua titik tetap yang disebut sebagai titik fokus adalah sama. Hiperboloida sendiri mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu hiperboloida satu daun atau hiperboloid one sheet dan juga hiperboloida dua daun atau hiperboloid two sheet. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai satu-satu dari jenis hiperboloida tersebut dengan jelas. Yang pertama adalah hiperboloida satu daun. Hiperboloida satu daun adalah hiperboloida yang terbentuk dari rotasi sebuah hiperbola pada bidang terhadap sumbu Z. Nah, kemudian hiperboloida satu daun mempunyai bentuk umum persamaannya, yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Permukaan ini disebut satu daun karena bentuknya menyerupai tabung terbuka yang melebar ke atas dan ke bawah. Pada persamaan umum hiperboloida satu daun tadi, terdapat beberapa jenis yang persamaannya lebih spesifik. Yang pertama adalah penampang pada bidang XY. Pada saat ini, nilai Z adalah 0. Jika kita substitusikan Z sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips, artinya potongan permukaan pada bidang XY membentuk elips. Yang kedua adalah penampang pada bidang XY saat Z tidak sama dengan 0. Jika Z sama dengan Z0, maka persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 plus Z0 dikuadratkan per C kuadrat. Ini tetap merupakan elips, tetapi semakin besar jika mutlak Z0 meningkat. Artinya, permukaan hiperboloida semakin melebar seiring menjauhnya dari pusat. Kemudian ada beberapa jenis persamaan yang mana ketika rotasi hiperbola mengelilingi sumbu X, Y, dan Z. Yang pertama, rotasi hiperbola mengelilingi sumbu Z saat nilai A sama dengan B. Saat nilai A sama dengan B, maka persamaannya menjadi X kuadrat per Y kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Penampang XY kini berupa lingkaran. Permukaan tersebut simetris terhadap sumbu Z. Kemudian ada rotasi hiperbola mengelilingi sumbu Y saat nilai Y sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Yang terakhir, ada rotasi hiperbola mengelilingi sumbu X saat nilai X sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi min X kuadrat dibagi A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hiperboloida satu daun memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai persamaan umumnya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat minus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, jejaknya berbentuk elips pada bidang XY. Yang ketiga, jejaknya akan berbentuk hiperbola pada bidang XZ. Yang ketiga, jejaknya akan berbentuk hiperbola pada bidang YZ. Yang keempat, sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Kemudian, berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang membesar dan yang terakhir hanya memiliki satu variabel negatif pada persamaannya.
Tadilah penjelasan mengenai hiperboloida satu daun. Nah, agar kita lebih memahami dari penjelasan tadi, kita akan menjelaskan mengenai satu contoh soal dari hiperboloida satu daun. Soalnya adalah, buatlah persamaan hiperboloida satu daun yang simetris terhadap sumbu Z dan melewati titik 0, 0, plus minus 2. Dengan jari-jari penampang lingkarannya pada bidang Z sama dengan 0 adalah 3. Penyelesaiannya adalah karena hiperboloida tadi simetris terhadap sumbu Z, maka bentuk umum persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Diketahui dari soal, saat Z sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Karena penampang Z sama dengan 0 adalah lingkaran dengan jari-jari 3, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai A kuadrat sama dengan 9. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai C kuadrat. Untuk mencari nilai C kuadrat, mari kita substitusikan nilai titik 0, 0, dan plus minus 2 ke persamaannya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga setelah kita substitusikan menjadi 0 kuadrat plus 0 kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi 2 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga mendapatkan 4 per C kuadrat sama dengan 1. Dari sini kita dapat mengetahui nilai C kuadrat sama dengan 4. Setelah kita menemukan nilai A kuadrat dan C kuadrat, mari kita substitusikan nilai A dan C ke dalam persamaan umumnya. Sehingga hasil dari persamaan hiperboloida tersebut adalah X kuadrat plus Y kuadrat dibagi 9 dikurangi Z kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, hiperboloida dua daun. Hiperboloida dua daun adalah bagian luar hiperbola yang membentuk parabola pada titik fokus hiperbola. Parabola tersebut diputar pada sumbu X sehingga terbentuklah hiperboloida dua daun. Bentuk umum persamaan hiperboloida dua daun. Persamaan umum hiperboloida dua daun adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Permukaan ini disebut hiperboloida dua daun karena terdiri dari dua bagian yang terpisah, masing-masing terletak di sisi yang berlawanan terhadap bidang X sama dengan 0. Bentuknya menyerupai dua mangkuk yang saling membelakangi memanjang sepanjang sumbu X. Potongan pada bidang koordinat. Potongan yang pertama pada bidang X, Y, Z sama dengan 0 adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Potongan yang kedua pada bidang X, Z, Y sama dengan 0. X adalah X kuadrat per A kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Potongan yang ketiga pada bidang YZ, X sama dengan 0 adalah min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini tak punya solusi real karena jumlah dua bilangan negatif tak bisa bernilai positif. Artinya permukaan tidak memotong bidang YZ. Sehingga hiperboloida dua daun terpisah dan tidak memiliki bagian di sekitar pusat. Potongan pada bidang X sama dengan X0 adalah Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan X0 kuadrat per A kuadrat min 1. Jika X0 lebih dari A, maka ruas kanan positif, sehingga hasilnya adalah elips. Jika X0 sama dengan A, maka ruas kanan sama dengan 0, sehingga irisan berupa titik tunggal. Jika X0
kurang dari A, maka ruas kanan negatif. Tidak ada solusi real sehingga tidak ada permukaannya. Karakteristik hiperboloida dua daun. Yang pertama, terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola. Yang kedua, jejak berbentuk hiperbola pada bidang XZ. Yang ketiga, jejak berbentuk hiperbola pada bidang XY. Yang keempat, tidak meninggalkan jejak pada bidang YZ. Yang kelima, sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Yang keenam, tidak ada jejak pada bidang koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu. Yang ketujuh, berbentuk dua buah corong. Yang kedelapan, memiliki dua variabel negatif pada persamaannya. Di sini saya akan memberikan contoh hiperboloida dua daun. Tentukan persamaan hiperboloida dua daun yang simetris terhadap sumbu X, memotong sumbu X di titik X sama dengan plus minus 2, penampang pada X sama dengan 0 berupa elips dengan semi sumbu, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Jawab diketahui, B sama dengan 3, C sama dengan 5 karena simetris terhadap sumbu X. Bentuk umum persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Maka X sama dengan plus minus 2, A sama dengan 2, A kuadrat sama dengan 4. Sehingga bentuk persamaannya adalah X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 3 kuadrat min Z kuadrat per 5 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 9 min Z kuadrat per 25. X sama dengan 1. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.